Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu hamamayu, hayuning bawono. Semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita ada di Kali Krasa yang dulunya ini oleh Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, akan dirintis sebagai Leviologi Laboratori Sekolah Keterampilan Hidup Buku Semar Indonesia Distrik Kali Krasa. Jadi leviologi laboratori ini merupakan cabang keilmuan yang mempelajari persoalan hidup, dari bagaimana kita bersosial, berkomunikasi, dan mencukupi kebutuhan hidup. Harapannya di bantaran Sungai Kalikrasak ini menjadi berbagai macam laboratorium untuk berbagai macam disiplin ilmu yang kedepannya mampu untuk saling berkomunikasi, karena buat saya pribadi semua lini keilmuan itu mempunyai korelasi dan butuh saling berkomunikasi. Nah, Indonesia belum memiliki tempat belajar yang merdeka sesuai dengan kebutuhan hidup. Ini eksplorasi bangunan, karena konsep leviologi laboratori ini dulunya untuk konservasi sungai. Melihat kondisi tidak mungkin melakukan konservasi rekonstruksi, makanya diambil konsep konservasi dekonstruksi. Kita membangun mengembalikan fungsi sungai dengan bentuk yang berbeda, karena dulunya ini adalah lahan pertanian yang kemudian ditambang. Ini sudah terlalu dalam, selain akan menyebabkan desa itu kering, nah juga bisa banyak longsoran. Masyarakat di sini banyak yang hidup dari pertambangan batu dan pasir, karena batu dan pasir merupakan kekayaan alam yang tidak bisa kita perbarui. Artinya ini sangat terbatas, kita mengandalkan alam. Nah, dari situ Genkobi berusaha untuk bagaimana memanfaatkan lahan selain untuk perekonomian juga untuk pendidikan dan untuk konservasi. Nah, ini bangunan awal untuk eksplorasi. Nah, ini rencananya membuat bangunan dengan konsep sarang berang-berang. Jadi ini buat dapur, selain fungsinya untuk mengasap kayu-kayu, ini untuk pengawetan. Nah, ini membuat dinding tanpa semen. Nah, ini menggunakan batu dan tanah, tapi ini tanahnya tidak di adon, karena biasa dibantu sama pohon-pohon. Nah, ini dulunya untuk ruang tidur. Awalnya di sana juga ada dapur, tapi secara teknis ini tidak efektif. Nah, akhirnya dapur saya pindah ke depan, tapi ini sudah saya tinggal beberapa bulan. Bangunan seperti ini butuh perawatan yang intens. Jadi kalau tidak dirawat secara intens ya seperti ini patah. Tadi ya patah. Ini juga sama, ini belum selesai, masih segini. Nah, ini niatnya sama, ini tembok-tembok seperti ini sampai atas.
kemudian nanti dibantu sama pohon-pohon ya, akar dan batang itu bisa untuk menguatkan. Nah, ini bisa kita lihat dari depan ini kayak gini. Nah, ini atasnya ini buat tanam rumput. Jadi kenapa atasnya untuk nanam rumput ini, selain untuk menahan air hujan, juga harapannya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai ternak. Nah, ini yo karena kurang progres masyarakatnya, jadi ini selama 2 tahun ya sendirian. Nah, ini pengennya sarang berang-berang, kemudian nantinya di atas ini bisa dibangun bangunan lagi, ini nanti dibikin lagi bangunan sampai tembus ke sungai. Nah, ini lama-lama bisa seperti sarang rayap. Cuma sayang ini ketika saya tinggal akhirnya binatang-binatang banyak yang berkurang, seperti ikan, kemudian tekukur, ciblek, perejak, terus puter, perkutut. Nah itu alhamdulillah itu masih ada sisa ini. Ini di sana itu ini ciblek. Ini dulu ciblek gunung. Saya kasih 3 pasang. Nah ini masih ada bunyi ini, masih ada sisa. Dulunya burung ciblek gunung ini sudah mau bersarang di sekitar sini. Kita lihat ruangan dalamnya lagi. Kita lihat ke dalam. Nah ini ya, pengennya kayak gini nih, masuk kemudian nanti ini sarang berang-berang. Nah sarang berang-berang itu selalu punya tembusan ke air. Nah ini untuk selain untuk ikan, ini bisa untuk lauk, ini juga sebagai serapan air, ini sama. Awal ini pengennya untuk pencahayaan, jadi di sini lubang, kemudian di sini juga ada lubang cahaya, ini tembus ke sungai. Nah, tembus ke sungai. Ini untuk WC awalnya. Nah, untuk WC. Nah, ini sama ada tembusan. Ini konsep tata ruang di sarang berang-berang sebenarnya. Ini eksplorasi dinding tanpa semen ini juga belum selesai. Ini harusnya ini sampai atas. Nah, sana juga ada. Ini pakai batu kecil-kecil, kemudian pakai tanah di ini rekatin, ini untuk ruangan. Nah sana itu rencana juga ruangan, kemudian ini nanti dibuatkan panggung. Sini masih ada kolam lagi, sini juga sama kolam. Nah, ini masih panjang. Proses sampai jadi itu sebanyak panjang. Cuma sayangnya lagi-lagi kita itu kurang progres dengan hal-hal yang sifatnya eksplorasi. Kita sudah terlalu pragmatis. Susah kalau diajak merintis.
kolam-kolam di pinggir-pinggir sungai ini juga harapannya dulu untuk menahan indukan-indukan ikan sungai. Nah, yang berkembang pesat itu ini ikan zebra, kemudian ini apa, sepat, terus apa, gabus ini lumayan, terus apa namanya itu, melem, tawes. Ini kalau untuk melem, tawes alhamdulillah masih ada sisa lah. Ikan gabus juga masih ada sisa. Nah itu ikan gabus lagi kawin. Nah kita bisa melihat ini yang putih-putih ini ikan gabus sedang kawin. Ini dari sini San. Nah, itu ikan gabus sedang melakukan perkawinan. Nah. Oh pergi udah. Nah, ini dulu saya bawakan dari mana namanya? Dari Rawapening. Dulu saya bawa induk ikan gabus itu sekitar 30. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga pemikiran ini atau gagasan ini bisa tertangkap oleh kita semua. Syukur-syukur ada saudara-saudara yang mau merespon dengan hal ini. Dan konsep ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di Kalikrasak, tapi kita bisa menggarap sungai-sungai lain untuk dijadikan lab biologi laboratorium dengan konsep konservasi dekonstruksi. Jadi mengembalikan fungsi sungai yang dulunya sungai itu sumber hidup, sumber perekonomian, kemudian apa, secara tradisi rumah-rumah tidak boleh membelakangi sungai karena ketika rumah membelakangi sungai, orang akan membuang limbah keluarga itu ke sungai. Jadi secara tradisi rumah harus menghadap ke sungai. Jadi sungai ini sebagai apa ya, pelataran. Nah, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga gagasan ini tertangkap. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Genkobi sebelum ini di Kalikrasak, Anda bisa mengetik hashtag Save Kalikrasak dan hashtag Genkobi. Salam, aku sayang kamu.